layar rasa. Sama gitu, seperti tumbuh oleh tutup layar rasa antara Tuhan dan makhluknya ini sama. Gambarannya mau wujudin makhluknya. Tuhannya dan kena ya apa sama. Kita akan mendapatkannya seperti di ayang-ayang di layarnya ini, yang di situ sama. Apa yang kita rasakan itu yang akan muncul di layarnya. Layar bisa menjadi petunjuk kita, bisa menjadi spion, bisa menjadi apa dashboard. Ada petunjuk di situ, ada petunjuknya. Oh, bensin entek, bahan bakarnya habis, sehingga tidak bisa kemana-mana. Di saat tidak bunyi, apapun pekerjaan kita nyungsep, nah itu tanda-tandanya. Ada Google Map-nya juga, Google Semesta. Di situ layarnya akan muncul. Ketika kita salah jalan, di situ akan pemberitahuan muncul. Notifikasi, nggak ada. Tapi dirasa, semuanya ada dirasa. Layar rasa seperti itu. Semuanya dirasa. Rasamu dewi rasa nih. Jadi sehingga kita nih tahu ini, ya kita bisa membuat suasana, mengendalikan dunia ini pakai rasa. Pakai rasamu, chipmu. Yang ada di sini chip. Itu jepit Tuhan. Gusti Allah kayak gini ditancap di situ. Di setiap diri kamu, diri kita ada Tuhan. Muhammad, yaitu ruhnya. Dia sendiri ya tan kena ya apa? Laisa kamisli sayun. Kosong tapi isi. Isi tapi kosong. Kalau kita paham ini, sehingga kita ini jagat kecilnya ada di sini. Jagat besarnya semuanya ini ada di layarnya itu. Layar. Nah, ini bisa dipakai. Ini remote-nya ada di sini, dirasa. Seberapa kita melihat orang, penampakan di layarnya, ada orang baik, ada orang buruk, ada orang macam-macam. Ada yang kelakuannya seperti binatang, ada yang kelakuannya seperti malaikat, ada yang itu kan apa ya? Penampakan yang di layar. Orang dulu drama yang ini bisa dimasukkan kita di ACC juga. Kita yang membuat ini semua jadi. Tidak, saya bukan seperti itu. Ya jangan izinkan masuk. Sama seperti di aplikasi TikTok ini. Kita tidak mengizinkan mengakses video, mengakses suara, mengakses. Kalau kita mengizinkan, ya kita izinkan akan masuk. Begitu juga ada notif-notif ini, kita izinkan apa tidak. Ini semua masuk. Kita akan bisa mengakses ini di akun saya ini. Saya bisa menghandle siapa yang bisa bicara, siapa yang bisa komen. Komen apa yang tidak saya masukkan di sini, yang saya batasi. Sama. Di aplikasi TikTok juga gitu, misalnya ini pembatasan, kena pembatasan. Orang di bawah umur tidak bisa, misalnya bawa rokok. Ini kan katanya. Yang punya aplikasi yang membatasi, kita yang menggunakan juga bisa. Tapi boleh, boleh kita mau rokokan, boleh, tidak bukan boleh. Membawa sepanjang, jadi ada batasan. Jika orang-orang yang di bawah umur tidak diizinkan. Sama, kita juga gitu melakukan aplikasi dunia ini seperti itu. Pakai di sini, pakai chipnya sudah di sini, sudah ditancapkan. Nur Muhammad itu, yaitu sejatinya dia itu sendiri. Gusti Allah di gini. Manusia itu bergerak kita ini, bergerak manusia ditancapkan. Aslinya yang benar-benar manusia ya tempatnya lupa dan salah. Itu yang benar manusia. Nah, sementara yang Tuhan ya yang tidak pernah salah. Zat yang tidak pernah salah itu Tuhan itu sendiri. Manusia selalu salah. Dari sini ada dua-duanya. Kita bisa pakai yang selalu salah apa yang selalu benar. Itu yang bisa apa? Yang dibatasi. Nah, kalau kita pakai yang selalu benar, pakai yang selalu tidak pernah salah, yang punya Tuhan. Sehingga kita bekerja, melakukan apapun hidup ini hanya karena Dia, hanya karena Tuhan itu la ilaha illallah. Gusti Allah toh. Sehingga kita bismillahirrahmanirrahim, mau apa bismillah, mau bekerja bismillah, semuanya atas nama Dia, atas nama Tuhan itu sendiri, atas nama Gusti Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kalau kita sudah melakukan atas nama Dia, otomatis mendapatkan apapun juga atas nama Dia. Kita sudah membangun. Bukan kita yang berhak, bukan kita yang mendapatkannya, tapi Dia. Tuhan itu sendiri.
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah. Kita tidak berhak apapun mendapatkan apapun milik Dia. Nah, sehingga kalau di sedikit kita bisa mengerti ini tepos liro, karena yang punya hak Dia, yang minimalnya kita mendapatkan kelimpahan dibagi-bagi, disedekahkan. Nah, di agama itu, di Arab itu ada sebagian ada hak-hak orang lain. Dan sebagian kecil ada sehingga ada diajarkan 2,5% untuk orang lain. Aslinya semuanya untuk orang lain. Aslinya semua kita ini nunut mulia, nunut kemuliaan, nunut mulia semuanya. Justru kita mendapat ini, ini sebenarnya rezeki ini untuk siapa? Kita nunut secukupnya, seperti yang diajarkan para hewan-hewan itu simbol, tidak mungkin nyimpen, ya makan secukupnya, sehingga makan manusia bisa menyimpan, bisa bahkan ngakal-ngakali iku kudu caranya piye tergantung. Kalau kita memakai cara Tuhan yang tidak pernah salah tadi, cara Tuhan ya sama. Itulah sebenarnya SOP-nya Tuhan, SOP-nya Muhammad, SOP-nya Rasulullah. Kalau kita pakai cara Dajjal, ya SOP-nya selama ini pakai hitung-hitungan dunia. Kalau saya mau membantu A, maka saya harus mendapatkannya dari A itu. Itu hitung-hitungan dunia, matematika dunia. Sama. Yang diajarkan matematika langit, tapi yang dilakukan matematika dunia sama. Seperti yang diajarkan mereka ketika kita bersedekah ada 10 kali lipat balasannya. 100 ada 7 tangkai seperti angkatan. Ada yang kalau hari Jumat 70 kali lipat. Nah, sehingga kita melakukan hari Jumat. Ada sedekah subuh, naik subuh dong. Padahal Tuhan tidak seperti itu. Tuhan ya semuanya. Ketika kita Rahman Rahim ya sudah, siapapun. Semakin kita tidak mau balasannya, semakin kita tidak berharap. Nah, ini semakin datar, semakin kesana, semakin nempel padanya. Semakin kita menghilangkan siapa diri kita. Ini konsep kembali. Konsep kembali ketika sudah kita menghilangkan kita yang ganteng, menghilangkan kita yang pinter, menghilangkan kita yang berpangkat, menghilangkan kita yang meniadakan nafsu juga tidak. Yang ada hanya Dia tok. Kalau sudah terlepas semuanya. Nah, kalau secara benar-benar terjadi, ya memang kita melepas. Suatu saat pada saat kita akan mati. Tubuh kita ini akan kembali lagi diproses oleh tanah. Sari-sarinya dibuat makanan. Ada tumbuh-tumbuhan, dimakan lagi manusia, timbul lagi baru, diperbarui. Nah, sini timbul lagi. Nek wis gak kuat awake nrimo, kembali lagi. Ruhnya kembali kepadanya. Nek ruhe tok wis gak enek, menyatu sret manunggal. Nek wis manunggal jek enek, manunggale jek enek. Berarti ada dua nggih. Nek wis gak enek sapa-sapa, hanya Dia tok, la ilaha illallah wis ilang. Sudah tidak ada lagi, sudah tidak perlu, hanya Dia tok. Nah, supaya kita tahu Dia, lah kan mesti kudu dienek nih. Sama seperti papan tulis itu, layar ini kosong ini. Kalau ada tulisannya mesti ada, tidak sama, warnanya kebalikannya. Kalau papannya putih berarti tulisannya spidolnya kudu warnai hitam, utawa biru, utawa kuning, utawa kuning gak pakai ketok gitu. Nah, ada lagi misalnya hitam, hijau. Nah, ini sama. Sebenarnya tumbuh sampai tutup dong. Enek papannya mesti enek sing gawe nulis. Nah, kalau di ilmu langitnya, iya nulis di Lauh Mahfuz, membuat takdir kita. Sini gitu toh ae. Layar rosok ini bisa dibawa kemana-mana. Kayak bahasa mereka ngaji rosok, ngaji makrifat, ngaji itu identik dengan Arab. Sinau Jawa, sinau urip ngoten. Layar rosok sama. Layar rosok biasanya semuanya. Layarnya ini bisa dibuat pelajaran, ngaji. Layarnya isinya dunia, jagat besar ini layarnya semua. Siapa yang ada di sana yang nampak yaitu layarnya panjenengan. Ini bisa dibaca. Ada pesan apa? Iqra, bacalah. Tapi lakukan juga alami. Ada pesan apa? Al-Quran ini juga ada pesan di sana. Bacalah. Artinya bacalah bukan hanya membaca, tapi kita melakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan.
Seperti itu, Tuhan itu Rahman Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakukan. Segala puji milik Allah. Sehingga kita tidak sombong, tidak merasa punya ya, karena punya bukan punya kita. Tidak merasa pinter, karena yang pinter Dia. Kita pinjam. Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan itu Rahman Rahim. Hanya Dia. Malik Yaumiddin, atau yang menguasai hari pembalasan. Menguasai. Nah, menguasai piye sih? Pemain sih sudah menguasai sama. Ya bisa, apapun akan dibalas sesuai. Jadi tidak masalah kamu baik, kamu buruk, tidak masalah Tuhan. Nakali sak gunung wis ora masalah. Tapi jangan salah, Tuhan akan membalasnya sesuai. Nah, sehingga wong-wong nek guyonan iku ngelokne kancane sesuai amal perbuatan gitu ya. Nah, dan memang gitu. Memang kita ini sesuai amal perbuatan, apa yang terjadi pada diri kita ya sesuai yang kita lakukan. Itu yang terjadi. Nah. Oke, terima kasih Mas Sutris putus suwi gak ketok nggih. Alhamdulillah Mas Ahmad Rifat sesuai. Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya, seperti tumbuh oleh tutup. Sama di Arab, ada Arab juga ada harus Jawa. Wong Jawa ya kudu Jawa ngoten. Kalau di Arab itu tulisannya terbalik dari arah kanan ke kiri. Kalau yang lainnya Arab itu dari kiri ke kanan. Jawa semua isi dunia dari kanan ke kiri nulisnya. Jawa juga gitu. Tapi ada patokan nih, kalau Arab itu cenderung naik bak kan ada mengoy munggah. Katanya tutupe aneh. Kalau huruf Jawa hono coroko itu mesti murep-murep gini. Jadi tumbul tutup. Katanya. Kalau di Arab sudah terbalik, kalau di Jawa kalau dibalik justru kita akan semakin dahsyat. Katanya. Semakin dahsyat. Itu ada mantranya. Ilmu Jawa itu, aksara Jawa itu dibalik, hono coroko itu dibalik bacanya menjadi sakti. Ini syariat, ini cara mantra ngoten. Hakikatnya kelakuan kita itu harus kita balik. Jangan seperti manusia pada umumnya. Nyuntuh Gusti Allah, nyuntuh Tuhan. Kalau manusia ya mesti hitung-hitungan. Kalau Tuhan tidak hitung-hitungan, itu dibalik, kita nyuntuh. Ketika kita sudah tidak hitung-hitungan, ya biasa, sedekah itu enteng. Nyontoh Gusti Allah. ATM, amati tiru modifikasi. Kalau kita paham Tuhan, ya mesti orangnya baik hati, suka sedekah, dermawan, tidak suka mengurusi orang lain. Karena semuanya adalah Dia, perwujudannya, mewujudin Dia itu sendiri. Kayaknya biasa, tapi ini luar biasa. Juga konsepnya tumbuh oleh tutup, layar dan rosok. Layarnya akan mengeluarkan. Ketika kita berangan-angan buruk, yang terus-menerus kita tulis, kita tindas itu, yang terus kita angankan, yang kita ketakutan, nah akan muncul ketakutan itu. Yang identik dengan nyungsep, ketakutan itu, kesedihan itu identik dengan tidak berhasil, kegagalan, sakit hati. Tapi kalau kita bahagia, senang, bersyukur, nah ini identik dengan kelimpahan, identik dengan surga. Apapun serba ada, tinggal menikmati, itu surga. Kalau ditarik garis lurus, kita nek wong Jawa iku jenenge diramesi. Kalau kita ramesi kata surga itu, kita utik-utik, di kasro, di fatkah, di dhamma, di yang huruf pegon itu, pegon kan tidak ada fatkahnya, tidak. Pegon itu gundulan. Ya wong Arab, wong Jawa ngaran. Itu kalau diharokati, diterjemahkan lagi, ini bisa menjadi apapun, bisa menjadi nyata. Di Jawa nih, kita harus tahu, oh ini artinya ini. Mengejawantanya ini. Sama, jadi kita ini sudah dikasih chipnya, wis dikai plek, tinggal mengambilnya. Tinggal caramu mengambil pakai apa? Pakai tangan kanan simbolnya atau pakai tangan kiri? Pakai tangan kiri simbol negatif, tangan kanan simbol kebaikan. Kecuali yang kede, ini juga semakin dahsyat.
Tapi kisah ini juga simbolnya, di sini ada 18 huruf Al-Qur'an ini, huruf Arab. Yang justru yang di tangan kirinya ini ada 81, lebih banyak. Sehingga mau Jawa nek gaya bahasa guyon, mau tak sepak, tak tonyo ambek tangan-tangan geletak. Masuk rumah sakit. Tapi nek kene ya wis kuburan. Karena di sini lebih banyak menyimpan datanya Tuhan sebelah kiri ini. Ya. Tapi yang dasar yang kanan, yang dipakai yang kanan selalu. Inilah nafsu kita ibaratnya. Yang banyak itu nafsu kita, yang 81 itu. Nafsu. Selalu kita selalu di depan. Selalu di depan nafsunya dewe kepingin bakso, kepingin yang enak-enak, kepingin sing indah-indah toh maunya. Iki wong nakal, wong ibarat nafsu yang di depan. Sehingga diajarkan kepada kita semua, guruku pian tahu ngomong ini, jadi nafsu itu ini dicipta Tuhan itu sangat dahsyat, tanpa batas, sama seperti kebaikan itu yang tanpa batas, ini juga keburukan yang tanpa batas. Tapi juga baik, tanpa nafsu itu juga kita tidak bisa hidup, tidak bisa mengarungi jagat raya ini. Nafsu itu memang dari sini, memang untuk kita, tapi jangan di depan. Kita harus bisa mengendalikannya. Tuhan sudah memberi contoh, tapi bukan Tuhan ki wong-wong sing gawe yo orang-orang kita manusia yang membuat anekdot atau ilustrasi supaya kita paham. Lah kira-kira angger mumet ngene piye? Ya ngopi ben gak salah paham. Ngoten. Ngoten. Jadi apa itu? Nafsu itu dicipta Tuhan itu seperti ini. Saking dahsyatnya mereka dites, siapa kamu? Aku ya aku. I am. You ya. Ndak urus bener. Ini dites kan, akhirnya dimasukkan neraka, panas, digodok 1000 tahun. Dikeluarkan lagi, ditanya lagi, masih kan, masih tetap egois, masih aku. Akhirnya dimasukkan lagi ke air es simpol dingin nih, 1000 min derajat sampai dingin pol. Ini 1000 tahun juga, tetap air, tetap aku yo aku, itulah nafsu. Sampai endingnya, yang terakhir yang ketiga kali, ini konsep Trisula lagi. Yang terakhir ketika tidak dikasih makan, ini baru tunduk. Ya Allah, nggih, saya ini ciptaanmu, nafsu. Panjenengan yang menciptakan, baru dia tunduk, dia patuh. Nah, dalam konsep dunia, konsep kita, ya aja dituruti, nafsu itu aja dituruti. Aja dikei mangan. Artinya kalau kita melakukan terus nafsu itu berarti dikasih makan. Ya kita logikane latihannya ya puasa, ngoten no. Wis pengalaman Bapak cah iki. Katanya ini cuma ngomong tok ngobrol tok ae. Layar rasa ini sebenarnya ya bukan kebetulan, aslinya ya jeru asline. Tapi kan ya gak oleh ngomong ngono karena kita bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa, ngoten no. Asli Pak. Mandi untuk mumet iku kang sing tak maksud apa? Sudah mandi. Gitu. Sudah mandi pangucapin. Itu kan mantra. Mantra itu ucapan, ngoten lho. Yang membuat mandi berlaku iku apa? Kun fayakun iku lakune. Mantra sekedar bacaanmu selalu ngomong elek-elek. Ya ini tidak akan gak mandi kan. Tergantung semuanya tok itu mek. Jadi dunia itu mek ngono tok ae. Kalau kita paham siapa dia, siapa Tuhan, siapa Allah, siapa sing gawe urip iki sapa, nah, kita akan bagus-bagus nggih. Korban akeh. Korban perasaan nggih, korban wedhus. Jadi seperti itu. Ini antara layar dan rasa nggih. Lebih ke seluruh, jadi bukan untuk satu. Oh ini wong Nasrani, wong Islam, enggak. Layar rasa itu kalau dari kata-katanya layar rasa ini wong Jawa. Rasa nek wong Indonesia Nusantara keseluruhan rasa, layar rasa. Ngoten lho. Layarnya semuanya iki ngono. Dan layarnya ini akan tumbuh, akan muncul ketika di batinnya, di rasa ini menulis. Sehingga apapun perbuatannya panjenengan, apapun yang panjenengan lakukan, tapi hatimu menderita, rasamu sakit hati, rasamu tidak baik-baik, ya terjadinya tetap tidak baik-baik.
Sehingga untuk kuncinya ya hati kita harus diperbaiki, rasa kita harus diperbaiki. Orang lain tidak bisa, tidak bisa. Bahkan anak dewe kita tidak bisa ngatur-ngatur. Kue kudungnya tidak bisa. Kalau mau mengedit datanya anak kita yang ya kita sendiri harus baik-baik. Anak dewe apalagi orang lain tidak bisa, ngatur dunia tidak bisa. Kita cukup mengedit data pribadi tok. Kalau setiap orang sudah mengedit datanya pribadi, ya semuanya aman dunia ini. Yang berlaku SOP-nya, tindakan kita. Sama-sama mengambilnya, kita mengambil tangan kiri apa tangan kanan. Inilah yang terjadi. Ini simbol, aslinya podo ae kabeh ya tangane dhewe. Ngoten no. Tapi coba jangan bersalaman tok ae, tangan kiri yang munculkan, kan mesti geger. Tidak mungkin kan mesti tangan kanan. Salaman, ngoten no. Ini kan bentuk silaturahmi salaman itu. Hai, ini juga silaturahmi. Panjenengan WA ini komen ini juga silaturahmi. Nah silaturahmi ini kalau di Arab, di Islam ini nambahi rezeki, nambahi umur panjang, ngoten no. Itu konsep konsep langit. Nah, jadi tindakan kita ini tindakannya ya bisa bekerja apapun, bisa jualan, bisa ngopi seperti ini, ngoten no. Lah di sananya yaitu tadi simbol-simbol dilakukan, ngono silaturahmi. Ngoten no, baik-baik sama orang lain, ngoten no. Membuat orang lain mulia, ngono. Membuat orang lain bahagia. Lah ini kebalikannya, kita pasti diberi. Ngoten no. Rezeki apa ya? Angger samisale ngucup apa? Semar mesem. Kira-kira kuwi nekat tekad nopo wis pasrah, ngoten no. Semar mesem itu kan ya simbol, Pak. Tergantung. Jadi wong Jawa itu pintere semar. Semar itu juga simbol. Semar itu orang yang paling dasar. Ibaratnya sudah cara ngono tingkat kesadaran sudah wis cara editor wis ndukur, wis cedak, wis tahu persis Gusti Allah. Ini Semar. Bagong iku sing padha sing kaya dhewe iki. Gak bujuki. Salah ya salah. Kelakuane Bagong iku ceplas-ceplos. Petro iku hati-hati nek nduk gaya bahasa orang itu irunge mancung ya nek jangan apa nek Pinocchio iku nek salah ngoten. Jadi seperti itu. Lah mantra ini bah Semar Mesem, bah opo tidak pakai itu. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, memahami Dia, paham persis tahu. Selama ini kan kita bersaksi ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, tapi kan gak paham marai. Saya dulu juga gitu, tidak paham. Ketika kita sudah paham, tidak berani Pak, tidak pernah menyakiti orang. Takut apalagi dosa masalah ya siku akan mengambil kita dosa-dosa itu. Nek wong Jawa ngarani sabda palon noyo genggong nagih janji. Pada saatnya wis tuwek kan loro, ngoten. Tapi nek jek enom ya gak mungkin sakit. Cik kuat ae, gawe nakal. Tapi nek wis tuwek wis mulai bertobat ndak bisa apa-apa lagi ngono. Diogrok-ogrok manuke sinakal ngono. Jantunge loro karena mampet peredaran. Semuanya akan terjadi pada saatnya. Persis. Begitu juga masalah kalau kita sadar semuanya akan diselesaikan dengan Tuhan. Kita sendiri tidak bisa. Kalau masih mengagungkan diri kita. Nah ini kalau sudah paham Tuhan, ini secara tersistem kita menjadi bisa, menjadi pintar. Ngomong ya malah iso. Tidak pakai berguru ibaratnya. Asal dibersihkan semuanya. Sama seperti kaca ini toh. Sama seperti ini kaca, ketika ini kacanya bersih, ya mesti sak pola dhewe maujud. Kocone daging ini ya mau wujud kacang di situ. Kocone daging ndukur ya dadi ndukur. Ini persis seperti ini. Apapun pola tingkah dewe akan mau wujud di sana. Bisa dilihat dimanapun. Ini kali berdunia ini TikTok ini. Bisa dilihat ngoten. Jadi itu tok ae. Begitu juga semedi. Semedi nek biyen aku biyen semedi ku puasa leren poso barang. Leren poso leren ngutil leren asin nek wis selesai. Ya ndak butuh itu semuanya, malam siang podo ae. Nang jeruk jentong ambek gak sama saja, sama Tuhan. Semuanya Dia. Tidak ada yang tidak Dia. Ora ono sapa-sapa ene mek Gusti Allah tok. Isine donya iki. Ngoten lho, sik tak wacane. Kalau orang nakal, Pak. Kula orang nakal, Pak. Nging akeh ae masalah sing teko. Mbuh kuwi saka keluarga, saka lah
Iku jaremu gak nakal ngoten. Nah, ini bisa jadi dosa masa lalu orang tua kita, mbah-mbah dewe. Ini jenenge servo mengulang. Servo mengulang, kalau hari ini panjenengan mau merubahnya, mau memutus mata rantainya itu, ini tidak akan terjadi lagi. Jenengan harus ikhlas menerima dia kali panjenengan orang nakal tapi akeh wong mendapat masalah. Ya gitu. Jadi masalah itu harus panjenengan terima dulu, ngoten. Ini servo mengulang. Dosa jenengan biyen keturunane ngoten. Keturunane sapa ngoten. Keturunane presiden ya dadi presiden, ini kan keturunan. Raja ada aja ngoten. Keturunan biyen piye ngoten lho. Keturunan biyen sampean piye apa? Itu yang mewujud pada panjenengan ini. Kalau panjenengan bisa menerima semua itu, ya tak terima ya wis. Aku gak nglakoni maneh ngoten lho. Berarti biyen iku kalau jenengan dinakali berarti mbah-mbahane biyen padha ngedoli nakal padha nakale. Ngedoli, cara jual beli ku tuku ngono. Enek wong dodol dituku ngono, wong nakal didoli nakal. Wong ngregekno digregekno, ngoten lho. Kalau kita tahu konsepnya semesta, konsep Gusti Allah, ya ada orang jelek, ya kita tidak menanggapi jelek, kita tetap baik-baik kepadanya. Ini konsepnya Rasulullah. SOP-nya Rasulullah. Kalau kita membalasnya SOP-nya Dajjal. Ngoten lho. Yang membuat kita ini take and give, menarik guru baru. Ngono. Baru tak kayak ngono. Ayo kerja aku sih tak bayari baru. Ngoten itu konsep dunia. Kalau konsep langit kita memberi saja, tidak ngurusi kembaliannya, akan dikembalikan. Ini otomatis tersistem. Nah, selama kita masih hitung-hitungan MOU sama Gusti Allah, ya wis aku sembarang bareng. Ben itu 27 derajat ngono. Aku Jumat ae nek sedekah nggo nasi nggo apa ben itu 70 kali lipat. Ngoten. Itu masih hitung-hitungan. Tapi tidak salah, itu benar ngoten. Tergantung apa yang kita lakukan. Ini bersih kan, sehingga kita harus memutus. Ya sampean kok dadi gak enak. Kalau panjenengan memutus itu tadi, hingga menjadi merubah diri sampean bukan karena dia. Yang menulis adalah di sampean. Sehingga dalam bahasa langit, dalam bahasa pengajian itu, panjenengan ketika belum akhir balik, itu tidak ada dosa, sakarepmu. Karena manut wong tuane, apa jare sekeliling kita ini akan mewujud membentuk diri panjenengan. Ngoten lho. Tapi ketika sudah akhir balik, sampeyan akan dituntut, semua yang panjenengan lakukan akan mendapat ganjaran. Ngoten. Itu balasan. Ngoten lho. Sama seperti ini loh, kita berkaca itu kaca. Kita ngene ya itu ngene ngoten lho. Kita melakukan ngoten lho, kita mencuri juga mendapat hukuman ibaratnya ngoten lho. Dan hukuman ini pasti bukan nek kecekel tok ngono. Ini pada saatnya kita akan mendapatkannya. Nah, hukuman dunia sih paling di penjara, tidak masalah. Paling podo malingi, pada polisi ini podo ini. Tapi hukuman yang benar-benar sana ada di sini, dirasa. Benar. Tapi kalau sehingga gaya bahasa gaya bahasa mereka, gaya bahasa para wali, ya tidak masalah. Rokok surga podo ae. Nek Gusti Allah ngono ya wis. Ya sama tetap enaknya. Artinya apa? Ketika kita merasakan sakit hati, merasakan ketika kita dikasih sakit, dikasih tidak berhasil, nah iki paham bahwa ini adalah Tuhan yang membuat ini semua, ya dia tidak akan merasa menderita. Enteng, kan apa-apa ya enteng. Itu kekasih Allah. Gak kroso seakan dia cukup menutupi dirinya kalau dirinya bisa. Nek ngedapur ini ya malah jauh. Contoh seperti ini yang ngedapur ini jauh nggak. Yang benar-benar kekasih itu ini tidak akan muncul kan. Bahkan takut ketika dilihat orang takut. Ketika ketahuan hijabnya aku rowong akeh lagi malah dia ya Allah kok ada sing tahu saya Jadi seperti itu nggih. Oh wong mumet iki namanya nggih mumet nggih, terima kasih nggih ngapunten gak ketok mripate nggih. Jadi seperti itu. Ini antara layar dan rosok ini saja untuk belajar. Sama nggih. Layarnya ini ya kita wong Jawa tulis tanpa papan, Rek. Tulis tanpa papan iku kaliber wisan. Kitabe wong Jawa. Tulis tanpa papan. Ora enek tulisane, ora enek bukune, ora enek apa-apa langsung jeleb nek kene. Ngoten. Nek gaya bahasa Arab Al-Qur'an. Ini lebih diterjemahkan lagi ke dalam kalau kita tahu kitab-kitab yang besar-besar Al-Qur'an, semuanya wus apal 1000 hadis dan lain-lain, wus macam-macam. Disebut lagi ada syekh. Itu kan ada kriterianya, disebut lagi. Itu kalau sudah lagi punya Al-Qur'anul Qadim loh, ngeri gak? Ngeri. Ini tingkat puncak. Ketika kita sudah punya Al-Qur'an, ya wis tulisan papan muncul.
ketika ada sesuatu problem, ini akan muncul jawabannya. Dilayani kan, tapi layani juga ketok tulisannya gak enak koyo tulis, enggak ada, tapi ada dirasa. Ada lagi lewat mimpi. Ada lagi seperti bisikan, tergantung masing-masing. Enggak sama. Betul. Kalau diceritakan Nabi Muhammad dulu ketika ketemu Jibril ya gemetar, ketakutan sampai pulang ke Mulan. Tapi dia sudah tahu. Dia sudah tahu prosesnya, dia dikasih tahu caranya menyepi. Dia membuat kegelapan, dia di dalam gua. Golek Gusti Allah tok. Akhirnya turun itu, ketemu. Pertama kali pun ya itu tadi, adem panas dingin. Sama. Seperti kita juga kadang-kadang coba panjenengan lakukan puasa atau apa melek bengi atau ini negak kulino. Pertama kali mesti murus. Keluar Pak racunnya. Nah, kan langsung diniati poso ngoten. Ini akan murus, mencret lho. Itulah ada oe nek wong diruqyah itu. Itu adalah ini benar-benar apa nih nampak kelihatan sebenarnya. Nah, bahkan wong Jawa itu winter. Aku dulu pernah mbek guruku itu dikawalai ini. Jadi ada dupo itu sing moro. Ini sok meledos ini. Kita mengirim doa lewat sana sinyal. Doakan dari sini, di situ ada dikasih misalnya dikasih dupa itu. Ini bisa meledos tos gitu, ngasih tanda. Kok bisa ya ngono? Saya enggak begitu kesana nggih, tapi saya tahu oh ini maksudnya. Sama nggih. Kenapa guru saya dulu ketika bersemedi, ketika menghadap Tuhan harus gelap total, bahkan tidak ada apa dengan celah-celah blow-blowan itu, tidak kena matahari, gelap total. Tidak ada bahkan nek di hari ini, di masa sekarang ini, di masa apa dengan ini, di masa digital, ya ini tidak boleh sinyal handphone tidak boleh masuk. Sehingga bawa handphone boleh, kalau diajarkan ini aku bilang dong ya. Ada di dalam kegelapan itu ada boleh bawa handphone, tapi ada di mode pesawat, modus pesawat, di mode pesawat. Sehingga tidak masuk di telepon juga tidak bisa, ini bisa. Jadi itu untuk membatasi kita hanya ini cara sini ku saya hanya kepadanya tok. Yang muncul hanya Tuhan tok. Tidak bisa orang telepon juga tidak bisa orang kata gelap ada. Dan ini kalau dikasih dikasih bau-bau itu, bau dupa, bau menyan dan lain itu murup. Ini uapnya akan kalau tidak mulai dari awal, kalau tidak ikut misalnya ada orang masuk, ya ini kelepekan Pak. Ini full ruangan sempit full dengan asap. Mesti batu-batu, tapi kalau sudah nyambung justru semakin nyaman. Kita hirup aura, semakin menyambung, semakin akan mau wujud menjadi. Ini bisa kita dapatkan sesuatu petunjuk di sana. Nah, sini ngono. Jadi seperti itu. Ya wajar ngono. Latihannya poso, Senin Kemis, poso weton. Itu kan latihan asine. Golek Gusti Allah ngono. Tuhan itu ora turu ya orang ngantuk misalnya. Ya kita latihannya melek bengi jam 12 malam baru tidur. Nanti kalau sering angop ditambahi jam 1, jam 2. Betul loh. Ya, karena baru ketika kita mulai tidur, ketika kita seliut bisa tidur lagi. Seliut itu biasanya ada sesuatu masuk. Pemberitahuan, petunjuk-petunjuk. Ya. Sehingga orang-orang itu ketika mau tidur ya butuh kita berbaik-baik dulu, lampu dipateni. Ketika kita bangun, ini juga akan muncul itu tadi, yang kita pikirkan itu, yang indah-indah tadi. Sehingga nek sholat tahajud itu kudu tangi turuse baru sholat. Ini simbol. Ketika kita tidur kita sudah mati. Selama ini hidup mati, gak eling blas, tidak ingat Tuhan, tidak ingat ngawur. Ngono. Wis goyanganan to, ndak pernah eling kono. Logika to, ndak pernah ingat Tuhan. Ya maca bismillah tapi gak eling. Kelakuannya mus ngoyak-ngoyak. Padahal itu jelas kan membawa nama bismillah itu Rahman Rahim. Ini tidak boleh menyakiti orang. Kalau sudah membawa itu MOU berarti kita. MOU sama Tuhan, bismillah aku gawe jenengmu, bawa KTP ini, membawa atas nama koyo atas nama presiden. Itu kan yo gak oleh sembarangan. Tapi hari ini kan kacau balau. Nah, itu caranya langit. Caranya dan kita hanya dengan layar Rasul ini bisa untuk belajar, bisa untuk apapun. Serius dah.
hanya kata-kata tumbal tutup ngopi saja. Ini juga konsep nih. Ini konsepnya Lahiriah juga gitu biar kita tidak salah paham. Karena saya bukan siapa-siapa ya, bukan ustadz, bukan kiai, bukan apa namanya wong ke pendito, bukan saya. Bukan guru juga bukan. Nah, ini menyampaikan dok untuk diri saya sendiri. Untuk belajar saya karena saya dulunya ruwet, dulunya tidak pernah ingat. Salah paham. Ya Islam kecil ya, tapi salah paham. Sehingga ini membuat pelajaran bagi saya. Saya mendapat petunjuk ini ngoten. Oh ternyata ini salah. Selama ini hitung-hitungan MOU sama Tuhan. Bukan itu. Ngoten. Kita harus dibalik. Ketika orang mencintai sama, itu kan biasanya kan ada apa ini? Oh biasanya kaya raya. Ngoten. Anak kiai, anak sopo. Ini ingat yang di sana. Apa yang harus kita dapatkan? Kan aku nenek nunut. Akhirnya kan dari situ. Justru apa yang bisa aku beri kepada ini. Nah ini nanti akan berpikirnya kepada apa yang bisa aku beri. Nah, itu suami istri. Nah, tugas istri yang membahagiakan suaminya. Begitu juga suami itu cukup bisa selesai. Nanti kedua belah pihak akan mengirim sinyal mendapatkan hal yang sama juga. Sama-sama energi. Ini kode waru. Ini kode cinta. Rahman Rahim itu seperti itu. Jadi antara ini kan tidak sama gitu. Sifatnya wedok ambil ini berbalik. Ini kalau bisa menyatu, wong wedok ini mesti cerewet, mesti egois, mesti tidak pernah salah ini wong wedok. Sehingga di situ ada wong wedok ayu, ojo kepencut. Ini ada 4 fasal itu. Ini dari guru saya kemarin. Ada 4 itu yang harus kita lewati ketika kita untuk menuju Tuhan, kembali kepadanya. Sangkan paran itu mati. Ini konsep kembali kepadanya. Tuhan mau menerima kita kalau kita benar-benar sudah bersih dari dosa apapun. Bahkan kita menghilangkan siapa kita. Seneng ambek bojo, seneng ambek anak, apalagi seneng ambek wong liya. Sing dudu wae dhewe kan malah waduh. Ngoten lho. Wong wae dhewe kudu dihilangkan hanya dia tok. Atas nama dia aku mencintai anak istri ngoten lho. Nek Gusti Allah cukup ya udah wis kan. Semakin kita bersih, tidak ada lagi. Yang tersisa hanya dia tok. La ilaha illallah. Gung liwang-liwung. Orang ini sopo-sopo. Ini Gusti Allah tok. Semuanya ini malaikat juga dia. Manusia juga dia. Nafsu, setan, semuanya dia. Iblis. Semuanya dia. Biar ini bisa, hidup ini bisa. Seperti drama itu kan mesti aneh api, aneh sing ngelek ngoten. Dan orang-orang yang di drama-drama itu ternyata dia sudah mengenal Tuhan lebih dulu daripada kita. Kita hanya menyimak menyimak satu drama yang luar biasa yang kita lihat menjadi yang indah, kesengsem ngoten. Sementara di sana pemainnya yo yang hari ini saya melihat ketika melihat drama sekarang ini Devina, ada Sena, terikat janji gitu. Ini kan itu kan ada sebenarnya di balik itu ada pesan yang mau disampaikan. Nah di situ seorang Devina ini akan mendapatkan yang sesuai dengan dia. Yang takdirnya tadi mestinya yang mati itu siapa itu? Adiknya Sena itu. Itu tadinya kan itu kenapa? Karena dibunuh, ada pembunuhan, ada konspirasi Dajjal. Siapa yang membuat konspirasi Dajjal itu? Ibunya Kualon Devina, yang ibunya Jihan. Itu itu kan drama gitu. Wong yo gak apa-apa yo ndak. Antara itu sama, satu kru itu yo guyon biasa. Ini cerita saja supaya kita jangan terjebak menjadi itu ngoten loh. Itu yang membuat skenario, membuat yang membuat bapaknya Jihan itu siapa itu? Om Novan ini dikasih virus. Dikasih berita yang jelek-jelek, istrimu selingkuh. Ini pakai data, pakai gambar, pakai AI. Akhirnya terprovokasi, akhirnya diusir dari rumah. Tujuannya apa? Ya dia mendapatkan ini. Akhirnya dia suami istri, punya Jihan. Nah ini ada. Akhirnya Devina juga gitu, dikuyok-kuyok, dihabiskan maunya dengan skenario-nya dia. Mulai siapapun, mulai sampai ketemu Dipa, ini juga dihabiskan. Nah ini tersistem, walaupun gak ngono, ini akan dijauhkan karena Dipa punya tujuan yang lain. Assalamualaikum, Sugeng Rahayu, nggih, Rahayu. Nggih, terima kasih nggih, Rahayu nggih. Jadi gitu. Kenapa? Ini yang akan terjadi. Sehingga di situ
ya mesti pisah, ndak sama. Hadis apa nengarane sinyalnya ndak sama, energinya ndak sama. Cara situne FM, situne AM gitu. Situne misalnya pada FM 195, situne 200 ndak sama, ndak akan bisa nyambung. No, energinya Davina ini tulus, energinya apa nengarane energinya Dipa tidak tulus, ndak akan bisa nyambung. Lah asiknya di sini pesannya ketika ini etok-etokan, tipu-tipuan, tapi karena ini energinya benar-benar sama-sama tulus, ya ini akan nyambung antara Sena dan Davina. Ini simbol yang mau disampaikan ini adalah pelajaran banyak di situ yang kita petik kalau kita mau mempelajarinya, mau membaca lebih dalam lagi, bukan hanya menikmati ceritanya. Orang yakin mengeluh-ngeluhkan ada COVID Davina sekarang, ada mengeluh-ngeluhkan ya. Dilala saya punya juga anak saya ini suami istri, yang satunya juga polisi. Ini anak saya Dila, yang laki-laki Mas Fajar. Itu kan ibaratnya kan kok ya pas gitu, sehingga saya kadang-kadang juga tersenyum sendiri, tersenyum bahagia. Betapa ternyata anakku yang biasanya gak seneng itu ternyata juga melihat drama ini. Bahkan pakai aplikasi yang membayar untuk bisa mengikuti tanpa harus melihat TV, tanpa harus sama gitu. Ada nilai yang ditebus untuk melihat saja gitu. Ada aplikasi yang tanpa iklan, tapi kan butuh bayar, bukan dibayar nek. Yang selama ini mereka tarik, kita mendapatkan bayaran ketika kita melihat drama. Enak sih bayari, itu kan di akal-akalan, hasilnya justru banyak iklan di sana. Itu Kaspiro, itu banyak aplikasi. Tergantung mereka membawanya. Jadi kita, saya hanya melihat itu dari sisi spiritualnya. Ada pesan apa? Sama. Ini beritanya dahsyat. Bahkan simbol-simbol hero, sang zero misalnya, sing matanya ditutupi, itu juga maling coring, itu kan sama gitu. Jawa juga sing wali kita yang terkenal itu juga siapa itu Marahanya, itu kan simbol mereka yang membantu banyak orang. Mereka lakukan sembunyi karena tidak punya sesuatu untuk itu. Sama, menolongnya tidak atas nama dia, tapi atas nama Tuhan. Seperti sing kelawar itu jenenge. Itu kan juga ketika kita mau menjadi sang hero, dia menyelinap di dalam kegelapan yang tidak ada orang lain, dia mau berubah menjadi superhero. Akhirnya menjadi manusia kelelawar itu, membantu banyak orang. Dia sih pakai topeng, tidak menunjukkan dirinya karena dia tahu pesannya yang mau disampaikan maksudnya. Dia tahu bahwa yang punya kekuasaan hanya dia hanya Tuhan. Aku melakukan itu, aku melakukannya atas nama dia. Jadi aku tidak berhak memunculkan aku sing pinter, aku iki sing gawe. Sama begitu juga Wali Songo juga gitu dulu seperti Sunan Kalijogo itu juga ketika kebetulan mencuri dia menyembunyikan dirinya. Bedanya itu kan pencuri ben gak konangan. Tapi sebenarnya itu dia tidak mau ketika pada saatnya juga ini tidak baik. Ada gurunya yang meluruskan. Itulah kon yang benar-benar real untuk kita jalankan. Nah, dia gak salah paham, enak. Hidup ini akan mendapatkannya kelimpahan, kemudahan, keberkahan, enteng, gampang saking kersane Allah. Jika ada lagu yang La ilaha illallah, itu kan suluk suluk Jalalain. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Obano hatimu, obano. Tapi itulah. Ini benar-benar ini. Itu hanya butuh paham tok. Ben gak salah paham. Butuh paham sopo Gusti Allah, sopo Allah, siapa dia? Siapa sang penguasa semesta ini? Sopo sing ngejak Lombok? Sopo sing gawe urip ngono? Hanya itu tok. Kalau kita paham ini akan dahsyat luar biasa. Enteng sanggane urip ndak berat, walaupun ndak punya apa-apa bila perlu. Ini akan sehingga ketika kemarin ada yang diceritakan sosok Nabi
Nabi Daud kalau tidak salah, siapa Nabi yang mendapatkan sakit itu, justru ketika kita menghadap Tuhan itu dikeluarkan penyakitnya, ular-ularnya dikeluarkan, ulat-ulatnya itu dikasih dalam tungku. Ini kue istirahat aku tak ngadep Gusti Allah. Sholat. Tapi sholat tidak seperti itu, nggak. Sholat itu yo sak karepe, sak enake. Intinya mau menemui Gusti Allah. Ini bukan hak, aku tak temu Gusti Allah. Ketika itu sudah mulai selesai, ya wes lebok namanya penyakitnya. Aku sakit lagi, gila masalah. Karena dengan itu cara Tuhan mengambil dosa-dosa kita. Nek kue trimo dikai ngono, asline yo kamu sendiri yang mendapatkannya. Kenapa kamu sakit jantung? Berarti suka membuat menyesatkan orang, suka ruwet-ruwet, suka ngakal-ngkali, itu jantung. Peredaran darahnya yang tersumbat. Nah saya ini akal-akali, mulai pasang ring, titik-titik pasang ring. Dan seperti itu, yang dihilangkan adalah rasa hati kita, rasa sakit, rasa-rasa yang dosa-dosa itu yang harus kita hilangkan. Kita harus kembali ke jalan yang benar, atau bertobat, atau tidak lagi ke sana. Kita kembali. Selama ini kan kronoto semakin jauh. Logika dunia ini semakin jauh dengan Tuhan. Kita harus kembali kepadanya. Sangkan parane dumati itu kok ndi mangasale, kita balik. Asalnya dari utara ya ke utara. Gitu loh ibaratnya piye sih? Ngono ya ngono tapi gak koyo ngono. Seperti itu tapi tidak seperti itu. Bahkan sira yo ingsun itu yo ngono tapi gak koyo ngono. Padahal sira yo ingsun yo sira. Apa kata dia? Sebenarnya terjadi. Tuhan itu sesuai dengan aku, sakarepku sampean, sesuai dengan prasangka hambanya ya aku juga hambane panjenengan juga hambanya dia, aku juga hambanya Tuhan, semuanya. Kalau kita berbaik-baik ya berarti kita akan mendapatkan kebaikan. Ada orang pencuri ya kita baik-baik, kita diakali ya kita kalah main ya sama. Sebenarnya itu cara Tuhan mengurangi. Ada caranya misalnya dicuri maling, ada caranya kalah main, ada kalanya kita sakit, sehingga mengeluarkan biaya juga. Ini kan aslinya apa? Aslinya kita harus imbang. Kalau kita sering makan enak-enak, ya kita harus banyak mengeluarkan sedekah yang lebih banyak. Selama ini kan tidak nyirik toh, gak eling kancane, sehingga kayak bahasanya siapa itu Pak Dokter yang Ustadz Agus, ngurusin barai orang apa sih? Gak eling kancane, itu kan kayak bahasa mereka kan caranya menyampaikan. Aslinya ngono harus imbang ngono. Kalau kita ndak punya roro ayo ya piye apa yang kita ndak bisa. Sehingga kemarin ketika ada cerita seorang yang nakal melakukan dosa besar akhirnya menghadap ke Rasulullah. Ya Rasul, saya melakukan ini, piye carane ngono? Yaitu kamu harus dicambuk ngono. Dicambuk, dipendem, dipanjuk 100 kali sampai meninggal, diranjam batu. Kalau ndak bisa, oh iya. Saya ndak punya nggak punya, ndak bisa, ndak kuat, ya wis sedekah, membayar fidyah, mengganti. Loh, terus dikasih kan, loh bahkan satu desa ini saya sendiri yang paling ndak punya. Oh, wis pelarat, nakal pisan, ngoten kan. Ya justru dia sendiri ya wis kamu diampuni ketika kamu dia makan sendiri. Kamu yang justru tak kasih makan kan itu malah. Jadi mudah, hanya di sini hanya sebatas rasa. Ijol-ijolan tukar itu juga sebatas rasa tok. Kita mungkin ibaratnya cara ngono, oh ya syariate ya wis lah, tak mengganti fidyah. Puasa ndak bisa puasa itu kan itu syariat saja. Hakikatnya kita membersihkan. Kalau kita sudah bersih, nampak mawujud kun fayakun birobikum. Terima kasih, mohon maaf kalaupun ada yang tidak berkenan atau salah. Itu semata-mata saya pribadi. Layar Roso menembus tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.